Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini teman-teman kita akan mencoba mempelajari bagaimana penggunaan integral atau anti turunan untuk menentukan luas area di antara dua kurva. Nah, seperti apa? Kita misalkan di sini. Misalkan di sini ada sumbu X, kemudian di sumbu Y, kemudian di sini diketahui sebuah fungsi fx dengan batas-batas A dan B. Ini adalah sebuah grafik fungsi fx. Kemudian di sini adalah luas area yang dibatasi oleh kurva tersebut. Maka dengan keadaan seperti ini, rumusnya adalah untuk mencari luas arealnya atau A. Kita misalkan di sini A ini adalah area atau luas, maka ini adalah sebuah integral tentu dengan batas bawah A, batas atas B, integral fx dx. Nah, begitu ya teman-teman. Kemudian jika ada contoh kedua, misalkan di sini misalkan ada fungsi gx dengan nilai x dari A ke B, sumbu x sumbu y. Kalau kita mencari luas areal yang dibatasi oleh kurva tersebut, maka luasnya adalah sama dengan integral dengan batas bawah A atas B integral gx dx. Begitu ya. Kemudian misalkan untuk kasus nomor 3, misalkan di sini dengan batas sama, batas bawah A, batas atas B, di fungsi X, sumbu X dan ini sumbu Y. Kita misalkan di sini luas arealnya, kemudian dibatasi oleh dua buah fungsi. Misalkan di sini fungsi fx untuk fungsi atas, kemudian fungsi bawahnya adalah gx. Kita misalkan ini ambil adalah gambar pada nomor 1 dan nomor 2 dikombinasikan, sehingga kita akan mencari luas wilayah yang dibatasi oleh dua buah fungsi atau dua kurva, yaitu kurva fungsi x dan kurva fungsi gx. Maka luas wilayahnya adalah integral kurung kurawal fungsi x sebagai fungsi atas dikurangi fungsi gx dx. Begitu ya teman-teman. Jadi kita ulang ya. Untuk kasus nomor 1, misalkan kita mencari areal yang dibatasi oleh fungsi fx
untuk mencari areal di sini, maka rumusnya adalah integral A ke B fx dx kalau fungsi kurvanya adalah fx. Kemudian pada nomor 2 kita misalkan di sini ada fungsi dengan luas yang lebih kecil. Kita misalkan di sini fungsi gx dengan batas AB, maka luas wilayahnya adalah A sama dengan integral A ke B gx dx. Kemudian pada kasus nomor 3, ini adalah kombinasi antara kurva pada nomor 1 dengan kurva nomor 2, di mana di sini ada luas wilayah yang diapit oleh dua buah fungsi kurva. Maka ini untuk luas areal yang dibatasi oleh kedua kurva fx dan gx ini, fx menjadi kurva atas atau fungsi atas, kemudian gx sebagai fungsi bawah, maka luas arealnya adalah integral batas bawah A batas atas B kurung kurawal fungsi x dikurangi fungsi gx tutup kurung kurawal dx, begitu ya. Kemudian untuk kasus seperti ini, kita misalkan di sini ada luas areal yang dibatasi oleh fungsi f terhadap y, ya. Artinya fungsi terhadap nilai pada sumbu y, atau kita katakan sebagai fungsi balikan dari fungsi x. Maka luas areal yang dibatasi oleh fungsi fy ini adalah A sama dengan integral. Misalkan di sini adalah titik dari C ke D, maka batas bawahnya adalah C, kemudian D, integral dari F terhadap Y dy, begitu ya. Kemudian misalkan pada kasus seperti ini, misalkan di sini sumbu X, kemudian sumbu Y, kemudian di sini ada areal dan misalkan di sini dua buah fungsi, misalkan di sini ada fy dan di sini fungsi kedua gy, kemudian batasnya adalah C dan D. Misalkan yang akan dicari luas wilayahnya adalah di sini, artinya luas areal yang dibatasi oleh dua buah kurva, yaitu kurva fy dan kurva gy, maka luas wilayahnya adalah sama dengan integral C ke D kurung kurawal, ini kita lihat sebagai fungsi atas, kemudian ini menjadi fungsi bawah, fy dikurangi gy tutup kurung kurawal dx, begitu ya. Cukup jelas teman-teman ya. Jadi ada juga fungsi yang mengikuti pada sumbu y, artinya kita akan berpatokan pada titik-titik yang berada pada fungsi y atau fungsi balikan dari fx dari sumbu x, seperti ini ya. Misalkan ada satu contoh di sini, contoh kasus. Hitunglah luas area dari daerah
yang dibatasi oleh garis Y sama dengan 8 min 2x, kemudian sumbu X dan sumbu Y. Kalau kita lihat dari soal ini maka yang pertama perlu kita lakukan adalah sebelum kita menggambar, maka kita buat dulu titik koordinatnya ya. Nah, kita misalkan di sini untuk nilai X untuk fungsi Y, misalkan di sini Y sama dengan 8 min 2x. Kalau misalkan di sini nilainya, kita tentukan dulu nilai titik potongnya ya. Kalau misalkan kita gambar di sini untuk sumbu X dan Y-nya, kita tentukan dulu titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Maka di sini kalau kita mau tentukan titik potong terhadap sumbu Y, berarti di sini X sama dengan 0. Kalau X sama dengan 0, berarti di sini nilai Y-nya adalah 8 dikurangi 2 dikali 0, berarti nilainya adalah 8. Maka untuk sumbu Y, kita misalkan di sini ini 2, ini 4, kemudian 8, maka nanti akan memotong sumbu Y di sini karena nilainya adalah, maka titiknya adalah 0,8. Di sini kurang lebih ya. Kemudian kalau untuk mencari titik potong terhadap sumbu X, berarti yang harus 0 adalah Y-nya, artinya pada sumbu Y sama dengan 0, berarti di sini X-nya adalah 8 min 2 kali 0, maka nilai X-nya adalah, agar Y sama dengan 0, maka X-nya harus bernilai 4 ya. Sehingga titiknya nanti akan berpotongan di titik 4,0 untuk sumbu X. Maka kurang lebih kalau kita buat seperti ini, misalkan ini 2, kemudian ini 4, 6, 8, maka kurang lebih akan memotong sumbu X di sini. Nah, garis itu ini merupakan garis ini adalah garis Y sama dengan 8 min 2x. Kalau kita lihat dari soal, hitunglah luas areal dari daerah yang dibatasi oleh garis ini ya, kemudian dibatasi oleh sumbu X, berarti di sini, kemudian dibatasi oleh sumbu Y, berarti ini akan membentuk luas areal seperti ini ya. Maka kalau kita lihat akan terbentuk sebuah segitiga ya. Nah, sekarang dari gambar ini bisa kita langsung tentukan luasnya secara geometri dari sebuah bentuk segitiga. Maka kalau kita lihat secara geometri dulu, maka luasnya adalah
karena ini sebuah segitiga, setengah alas kali tinggi, di mana yang menjadi alasnya adalah dari 0 sampai 4, setengah dikali 4, kemudian tingginya adalah batas ini 0 sampai 8, berarti 8 satuan, maka luasnya adalah 16 satuan luas. Kita tulis saja SAT ya, 16 satuan luas, begitu ya. Nah, ini ketika kita mencari luasnya secara geometri, analisis geometri ya. Nah, bagaimana kalau kita cari sekarang luasnya menggunakan integral atau secara ilmu kalkulus? Maka luas dari areal ini adalah, kita bisa tulis ini, kalau kita tulis secara kalkulus integral untuk fungsi X misalkan, maka luas areal ini adalah A sama dengan integral A ke B. Misalkan untuk sumbu X kita anggap ini A nya bernilai 0, kemudian B ini adalah 4, maka ini adalah integral dengan batas 0 ke 4 atau A ke B dari fungsi fx dx, maka luasnya adalah integral 0 ke 4, batas atas bawah 0, batas atas 4, kemudian fungsi dari y atau fx ini adalah 8 min 2x dx. Maka luas wilayahnya akan menjadi, kita integralkan dulu, maka di sini integralnya adalah 8x, karena ini konstanta tinggal bertambah pangkat 1x, otomatis menjadi 8x min ini x pangkat 1, berarti 2/2 x pangkat 2 dengan batas 0 sampai 4. Maka kita sederhanakan lagi, ini akan menjadi 8x 2/2 berarti x kuadrat dengan batas 0 sampai 4. Oke, kita lanjut ke sini. Maka luas wilayahnya adalah A sama dengan, kita tulis lagi 8x min x kuadrat dengan batas 0 sampai 4. Maka tinggal kita substitusi nilai batas-batas ini, maka akan menjadi 8 dikali, misalkan batas atasnya adalah 4, x sama dengan 4, 8 kali 4 dikurangi x berarti 4 kuadrat kurung kurawal dikurangi batas bawahnya 0, ini berarti 8 dikali 0 dikurangi 0 kuadrat ya, kurung kurawal, maka ini hasilnya adalah 8 kali 4 32 dikurangi 4 kuadrat berarti 16 dikurangi, karena ini semuanya adalah perkalian 0 maka otomatis hasilnya adalah 0 ya. Maka hasilnya adalah 32 dikurangi 16 berarti 16 dikurangi 0, hasilnya adalah 16 satuan luas ya. 16 satuan luas. Nah, saya perjelas lagi.
Jadi hasilnya adalah untuk luas arealnya adalah 16 satuan luas. Jadi kalau kita lihat hasil mencari luas wilayah ini, baik kita menggunakan analisis geometri di mana dia berbentuk segitiga, adalah hasilnya adalah 16 satuan luas. Dengan menggunakan analis kalkulus integral atau turunan dengan fungsi ini ya, maka hasilnya juga 16 satuan luas ya. Nah, dari pembahasan ini dapat kita simpulkan bahwa hasil menggunakan analisis kalkulus integral dengan menggunakan analisis geometri adalah sama ya, dan memang harus sama, tidak boleh beda. Dimana kita lihat di sini sama-sama hasilnya adalah 16 satuan luas ya. Itu mudah-mudahan dimengerti. Untuk lebih jelasnya nanti kita lanjut pada soal berikutnya. Di sini ada contoh soal berikutnya, di mana di sini kita diminta untuk menghitung luas area yang dibatasi oleh garis Y sama dengan X dan kurva Y sama dengan X kuadrat. Nah, untuk menyelesaikan ini, maka kita perlu menggambar untuk garis yang pertama, kurva yang pertama. Misalkan ini sumbu X dan ini Y, maka untuk garis Y sama dengan X kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Maka ini adalah garis Y sama dengan X. Kemudian misalkan ini adalah fungsi fx sama dengan x atau y sama dengan x. Kemudian ada kurva y sama dengan x kuadrat. Kurang lebih gambarnya akan seperti ini. Misalkan ini x, ini y. Maka kalau kurva y sama dengan x kuadrat akan berbentuk seperti ini. Ini adalah sebuah kurva positif menghadap ke atas. Ini adalah kurva y sama dengan, atau kita anggap ini menjadi fungsi kedua. Kita misalkan ini adalah fungsi gx nya. X kuadrat ini adalah kurva atau fungsi x kuadrat gx. Ini menjadi fungsi bawah. Maka kita gambar lagi kombinasi keduanya supaya kita tahu di mana letak areal yang dimaksud oleh soal ini. Kita gambar lagi garis Y sama dengan X atau sama dengan Fx ya. Kemudian kita gambar lagi kurva ini adalah kurva Y sama dengan Gx sama dengan X kuadrat ya.
X sumbu Y. Saya kasih garis tebal. Maka areal yang dibatasi, yang dimaksud di sini adalah wilayah ini. Kita misalkan ini titik 0,0, kemudian misalkan di sini berpotong pada titik X sama dengan 1 ya. Maka kita misalkan ini menjadi titik bawahnya A sama dengan 0, kemudian B nya adalah 1 untuk sumbu X. Maka luas wilayah ini atau luas yang diarsir ini, misalkan ini menjadi A nya, luas arealnya adalah integral batas A sampai B kurung kurawal fungsi atas. Di sini yang menjadi fungsi atas adalah fx sama dengan x, fx min yx dx. Maka hasilnya adalah integral dengan batas 0 ke 1 dari fungsi fx. Fx nya adalah x kuadrat, x ya. Fx nya x ya. Kita lihat di sini, dikurangi gx nya adalah x kuadrat dx. Maka ini kalau kita integralkan x min x kuadrat, maka ini akan menjadi x pangkat 1, ini menjadi x pangkat 2/2 min, ini berarti 2 tambah 1 menjadi x per 3 pangkat 3. Dengan batas 0 sampai 1. Maka kalau kita substitusi, ini akan menjadi, kita masukkan nilai x di sini 1 kuadrat per 2 dikurangi 1 pangkat 3 per 3 dikurangi untuk 0 ya. Jadi batas bawah 0 ini kita sudah otomatis semua akan menghasilkan nilai 0. Maka hasilnya adalah setengah dikurangi 1/3. Kita lanjut ke sini. Ini berarti menjadi, kita sederhanakan menjadi 3/6 dikurangi 2/6. Kita lanjut ke sini, maka luasnya adalah 3 min 2/6, maka hasilnya adalah 1/6. Jadi luas wilayah ini adalah 1/6.